Sekarang kita lihat, apa sih pentingnya tentang keperawanan Bunda Maria? Yang pertama, bahwa eh, pentingnya keperawanan Bunda Maria ini adalah sebagai bentuk kesempurnaan dari rencana Allah, di mana ya pertama meneguhkan kealahan Yesus, ya, yaitu Allah mempunyai prakarsa yang absolut dalam inkarnasi Yesus menjadi manusia, di mana Yesus hanya punya satu Bapa, yaitu Allah sendiri. Ini tercantum dalam KGK 503 ya. Nanti teman-teman yang Katolik punya KGK dibuka tuh ya, nomor 503 ya. Kemudian ditanggapi iman Maria yang murni dan penuh. Nah, tanda iman yang tidak tercemar sedikit pun dan penyerahannya kepada Allah yang tidak terbagi, ini di KGK 506. Jadi kita lihat dalam sejarah gereja ada banyak para kudus yang memiliki cinta yang begitu besar kepada Allah ya. Nah, cinta yang begitu besar kepada Allah, saking besarnya begitu, seperti Bunda Maria ini ya, dia mempersembahkan dirinya seutuhnya gitu ya, demi perwujudan rencana keselamatan Allah yang salah satunya adalah Bunda Maria gitu kan. Nah, hal ini muncul dalam Santa Perawan Maria yang oleh orang pertama yang dipilih Allah untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah dengan membawa Yesus Kristus putranya ke dunia. Kekudusan Maria ini betul-betul dia jaga, dia pertahankan itu ya, supaya tetap perawan baik sebelum, saat melahirkan Yesus Kristus dan sesudahnya ya, yaitu melahirkan putranya ya, ini Yesus Kristus begitu. Nah, kita akan kaji ya teman-teman, bagaimana Bunda Maria ini mempertahankan keperawanannya baik sebelum, saat melahirkan, dan sesudah. Nah, kita lihat ya, Allah menguduskan secara istimewa hal-hal yang berkenaan dengan dirinya dan tempat kediamannya. Jadi ketika Allah ya mau berkarya gitu, datang ke dunia gitu, itu gak sembarangan. Artinya dia datang itu harus benar-benar dalam keadaan suci, kudus, dan bersih begitu ya. Tidak ada dosa sedikit pun. Nah, ini semacam tanda petik terminologinya. Kita lihat di Keluaran 25 ya, sampai dengan Keluaran 31 ya. Di mana Allah sendirilah yang mempersyaratkan dengan begitu detail ya, membangun bait Allah dan pelayan-pelayannya itu harus seperti apa. Jadi ketat sekali kan, listnya itu cukup banyak begitu. Ketika manusia diminta untuk membangun bait Allah begitu. Kemudian di Daniel 5 juga ya, segala yang ditempati atau digunakan Allah tidak diizinkan lagi, ini tolong digarisbawahi, tidak diizinkan lagi untuk digunakan untuk kepentingan manusia sehari-hari. Ada satu raja, saya lupa namanya, dia menggunakan pisau atau perkakas bait Allah, nah ternyata kena dampaknya di situ. Nah, ini mencerminkan bahwa kalau misalkan Yusuf itu ya seorang yang saleh, harusnya dia tahu lah ya bahwa Bunda Maria ini adalah tabernakel, ya kan? Atau tabut perjanjian, daripada isi dari kandungan Bunda Maria itu adalah firman begitu. Jadi kalaupun sesudah digunakan oleh Yesus gitu ya, setelah kelahirannya, kayaknya saya yakin gitu ya, sebagai seorang yang saleh begitu, tidak maulah untuk mengapa-apakan begitu ya tabernakel itu. Nah, ini mungkin bisa jadi semacam terminologi ke sana ya, atau apa ya istilahnya morfologi lah gitu, saya lupa. Nah, kemudian Yehezkiel 44 ayat 2, pintu gerbang yang dilalui Allah harus tetap tertutup, tidak boleh dibuka lagi oleh manusia. Nah, artinya ya, sesuatu yang sudah dipakai Allah biasanya tidak akan mungkin ya manusia itu menggunakan hal yang sama. Kemudian juga keperawanan Maria ini tetap pada saat dia melahirkan pun ya, itu tetap masih perawan. Kenapa? Karena Allah tidak merusak apa yang ada di dalam tubuh Maria. Contoh seperti di Keluaran 3 ayat 2. Kehadiran Allah di situ ya tidak merusak semak api loh di situ, meskipun dengan nyala api atau terbakarnya pohon itu, tetapi tidak merusak sedikit pun. Ya, ketika Musa ya menjumpai ya tempat kudus yang ada belukar semak api itu. Nah, jadi ini kan penggambaran di dalam perjanjian lama ya teman-teman gitu. Itu saja kudus ya. Penggambaran dalam perjanjian lama itu kudus. Apalagi, oke, ini karena sudah jam 6 ya. Mungkin kita sambung dulu sebentar dengan doa malaikat Tuhan. Mungkin teman-teman bisa mengikuti ya. Oke, saya akan pimpin dalam doa.
Mari kita satukan hati, kawan-kawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan ya. Nah, jika penggambaran dalam perjanjian lama saja itu adalah kudus gitu ya, apalagi untuk penggenapan perjanjian baru begitu kan. Yang hal ini di mana Bunda Maria lah ya tempat ya Allah menggunakan rahimnya sebagai tempat yang suci begitu. Nah, ya. Jadi Bunda Maria adalah bunda yang kudus dan perawan. Nah, perawan sebelum melahirkan Yesus. Ini ya, tadi kita lihat bahwa perawan sebelum, sesaat dan sesudahnya. Nah, tanpa ada campur tangan laki-laki. Kita bisa dilihat di dalam Lukas 1 ayat 35. Nah, Lukas 1 ayat 35 saya bacakan saja ya. Teman-teman mungkin bisa baca di rumah begitu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, bisa dilihat juga nanti di Matius 1 ayat 20. Nah, nubuat Yesaya itu Yesaya 7 ayat 14 ya. Nah, kita buka Yesaya 7 ayat 14. Perlu ditampilkan nggak kira-kira Pak Ivan? Yesaya 7 ayat 14 ya. Nah, di situ dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu seorang pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya ya, seorang perawan ini ya adalah Almah ya. Almah merupakan perempuan muda yang tidak tersentuh. Ini pernyataan daripada Santo Hieronymus atau Santo Jerome. Nah, konteksnya harus tetap perawan ya, karena itu adalah tanda yang besar begitu ya. Ini digenapi pada saat di Perjanjian Baru di mana Bunda Maria ini adalah bunda yang kudus dan perawan begitu. Oke. Nah, kemudian pandangan dari Santo Gregorius dari Nisa ya. Ini pandangan Bapak Gereja ya. Tahun 330 hidupnya sampai tahun 395. Nah, beliau memperkuat apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ya. Kata sang Nabi Yesaya, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Oh, sorry saya salah salah tipe ya. Nah ya kan diberi nama Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Keajaiban. Sang perawan menjadi seorang ibu tetapi ia tetap perawan. Di antara wanita yang seorang perawan, maka dia tidak akan menjadi ibu, tetapi menjadi ibu, maka dia tidak akan perawan. Jadi kalau wanita umumnya, ya, kalau dia seorang perawan, dia tidak akan mungkin jadi seorang ibu. Tetapi kalau
wanita yang jadi ibu, dia tidak akan mungkin tetap perawan, kan begitu logikanya secara manusia gitu ya. Nah, yang bisa terjadi, dia tetap perawan bahkan sampai mempunyai anak, itu hanya ada di dalam Bunda Maria gitu ya. Tetapi kasus ini yaitu Maria, kedua istilah tersebut bisa terjadi secara bersamaan. Nah, ini menurut, Santo Gregorius dari Nisa. Kemudian, nah, perawan saat melahirkan Yesus. Tadi kan kita sudah lihat ya bahwa, keperawanan Maria itu pada saat sebelum melahirkan Yesus dan tergenapi. Kemudian perawan saat melahirkan. Nah, ini bagaimana nih ya? Ini ada beberapa pandangan dari Bapak Gereja, baik itu Justinus Martir, Santo Justinus Martir, kemudian Bapak Origen, kemudian Santo Athanasius, Santo Irenaeus, Santo Hippolytus. Nah, mereka punya pandangan yang sama, yaitu mereka menyampaikan pandangan yang kurang lebih sama, yaitu Bunda Maria sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Sang Immanuel tetap perawan selamanya. Nah, kemudian Santo Epipanius tahun 374 ya, putra Allah menjelma, yaitu ia dilahirkan dengan cara sempurna oleh Maria dan tetap perawan terberkati melalui Roh Kudus. Ya, ini pandangan Bapak Gereja juga tetap perawan ya. Bisa digarisbawahi. Santo Gregorius dari Nisa juga ya menambahkan, sebab jika Yusuf mengambilnya, ya ini Maria, untuk menjadi istrinya demi maksud mempunyai anak. Jadi kalau Yusuf nih ya mengambil Maria sebagai istrinya dan bermaksud supaya Yusuf punya anak dari anak kandung dari Bunda Maria, mengapa Maria merasa heran pada saat pemberitaan malaikat? Sebab jika demikian, ia sendiri telah menerima bahwa akan menjadi ibu menurut hukum kodrat. Tetapi ia mempersembahkan tubuhnya, ya ini Bunda Maria mempersembahkan tubuhnya sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Maka ia berkata, aku tidak bersuami. Ya, ini Gregorius dari Nisa. Kemudian, perawan saat melahirkan juga menurut pandangan Bapak Santo Agustinus ya, surat 137. Dengan kuasa Roh Kudus yang sama, Yesus lahir tanpa merusak keperawanan Bunda Maria. Seperti halnya setelah kebangkitannya berdoa tanpa merusak semua pintu yang terkunci. Nah, ini kan sewaktu pintu yang terkunci tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah para murid kan, itu ada di Yohanes 20 ayat 26. Nanti teman-teman bisa baca. Ya, jadi tidaklah mungkin gitu ya bahwa Allah itu ingin merusak gitu ya tubuhnya Maria begitu. Makanya itu tetap perawan gitu. Seperti halnya yang tadi ya semak belukar begitu yang terbakar, tapi tidak merusak si semaknya itu. Nah, kemudian Santo Agustinus dalam Sermon 189 nomor 2 ya, adalah tidak mungkin bahwa ia yang datang untuk menyembuhkan korupsi di sini adalah kerusakan manusia akibat dosa gitu ya. Kan kita kan rusak, tapi tidak rusak total, tapi kita mengalami kerusakan gitu ya, yaitu jatuh ke dalam dosa. Maka merusak keutuhan daripada awal kedatangannya. Jadi nggak mungkin ketika Allah ingin berkarya itu ya melalui Bunda Maria itu tidak akan mungkin merusak gitu loh. Seperti itu. Kemudian di Konsili Lateran tahun 649 di mana di sini dipimpin oleh Paus Martin ke-1. Maria yang kudus dan tetap perawan tidak bernoda adalah secara literal dan sungguh-sungguh Bunda Allah. Sejauh bahwa di zaman akhir ini ia mengandung tanpa benih laki-laki, melainkan dari Roh Kudus dan melahirkan tanpa kerusakan. Ia yang benar-benar sungguh-sungguh sabda Allah yang lahir dari Bapa sebelum segala masa. Keperawanannya tetap tidak terganggu setelah kelahiran, ya, dan seterusnya. Ini keperawanannya tetap tidak terganggu setelah kelahiran, gitu. Kemudian perawan setelah melahirkan Yesus. Nah, kalau sebelum sebelum melahirkan oke lah. Pada saat melahirkan oke lah kata mereka. Tetapi gimana kalau pada saat setelah melahirkan? Apakah jaminan? Nah, ini kan yang dipertanyakan oleh Bapak Ilyas Zulkifli, kurang lebih begitu. Dari penafsiran dia menggunakan segi bahasa. Kita lihat, berhubungan dengan kekudusan ya, kekudusan Santa Perawan Maria. Bahwa konsekrasi di bait Allah di mana Bunda Maria dipersembahkan. Jadi sewaktu kecil Bunda Maria ini kita tahu ya, pada saat dia berumur 3 tahun itu dia dipersembahkan ke bait Allah gitu.
Nah, itu teman-teman bisa temukan dalam Proto Injil Yakobus begitu ya. Nah, kemudian apakah mempertahankan ya untuk tidak berhubungan badan itu diperbolehkan menurut Alkitab? Ya, kita lihat. Kalau untuk selibat itu bisa teman-teman temukan di dalam Bilangan 30 ya. Nah, nanti silakan dicek sendiri redaksinya bagaimana. Kemudian dengan kekudusan Maria itu ya, bagaimana hal itu mungkin bisa terjadi. Nah, ini juga termaktub dalam Lukas 1 ayat 34. Itu kan kata-katanya Bunda Maria, bagaimana itu bisa terjadi gitu. Sedangkan aku belum memiliki suami kan begitu. Nah, kemudian kita lihat ya kekudusan pada Santo Yosef. Tadi berkaitan dengan Maria. Nah, ini Santo Yosefnya apakah dia orang yang ingin macam-macam kepada Bunda Maria sampai ingin mempunyai anak dari Bunda Maria? Nah, kita lihat ada kata ia tanda petik tulus hati ya. Kalau kita buka di Matius 1 ayat 19 ya, di situ dikatakan bahwa karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum ya. Kata tulus hati di sini teman-teman perlu pahami bahwa kalau dia orang yang tidak tulus hati, artinya Yusuf punya keinginan untuk mempunyai anak ya dari Bunda Maria. Tetapi kenyataannya tidak. Kalau misalkan dia ingin mempunyai anak dari Bunda Maria, apakah pantas Yusuf disebut tulus hati? Nah, seperti itu. Oke, kemudian pandangan daripada Jerome ya atau Hieronymus tadi di literaturnya Pak Zul ya dikatakan ada Helvidius dan Jerome. Nah, sekarang seperti apa sih kata-kata Jerome saat berdebat dengan Helvidius ya? Dapatkah orang yang tulus hati itu atau Santo Yusuf berani berpikir untuk mendekati Maria ketika ia telah mendengar bahwa sang anak Allah ada di dalam rahimnya? Jadi di sini tidaklah mungkin ya bahwa Yusuf itu mengapa-apakan atau ingin bersetubuh, mohon maaf, ini agak dewasa sedikit ya, bersetubuh dengan Bunda Maria. Tidak sama sekali kalau menurut saya. Karena Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Ya, tulus hati di sini artinya dia ingin menjadi bagian dari karya keselamatan itu gitu. Ya, dengan mengabdikan istilahnya bertanggung jawab gitu ya, mengambil Maria sebagai istrinya tapi tidak diapa-apakan. Ya, dia merawat Yesus dengan begitu luar biasa ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini kutipan saya kemarin sama Pak Ivan, kita bertiga dan Pak Kadal juga gitu ya, bahwa di sini ya bentuk bahasa Inggrisnya nih. Jerome maintains against Helvidius the three preposition. First, that Joseph was only putatively, saya agak kurang bagus bahasa Inggris, not really my husband of Mary. Kemudian that veteran of the Lord, his cousins, not his own veteran. Ya, ketiga, that virginity is better than the marriage state. Ya, seperti itu. Ini ada 3 proposisi yang dikemukakan oleh Jerome. Jadi tidaklah benar kalau Jerome itu ya yang mengatakan bahwa tidak perlu gitu loh keperawanan Bunda Maria ya. Jadi itu salah begitu kalau dia bilang bahwa Jerome seperti itu. Mungkin ini saya salah tangkap tapi nanti akan kita lihat lagi ya apa namanya videonya dari Pak Zul. Nah, jadi dari pemaparan yang saya katakan di atas bahwa terbukti bahwa Bunda Maria itu tetap perawan ya.